Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Prinia Rahayu dari Elektrob. Di sini saya akan menjelaskan materi elektronika analog tentang operational amplifier. Selamat menyaksikan. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengenalan operational amplifier atau biasa disebut dengan penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Penguat operational amplifier memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensinya lebar. Sebuah operational amplifier terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terinterkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau bisa disebut penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Catu daya. Catu daya atau biasa disebut dengan power supply adalah sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih beban listrik yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik, misalnya pada baterai. Secara umum, prinsip rangkaian catu daya terdiri atas komponen utama yaitu transformator, dioda, dan kondensator. Bisa dilihat di sini terdapat contoh gambar dari terminal output dan input. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa modul input atau output PLC pada dasarnya adalah antarmuka yang mengoneksikan PLC dengan peralatan input dan output luar. Analog output digunakan untuk mengeluarkan sinyal analog dari PLC, sedangkan analog input digunakan untuk mengolah sinyal digital. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan ulang tentang sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal. Yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga. Jadi, arus masuknya sama dengan 0. Yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensi rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Selain penguat operasional ideal, di sini saya juga akan membahas tentang penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya, tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang inverting operational amplifier. Penguat ini memiliki ciri khusus yaitu sinyal keluaran memiliki beda fasa sebesar 180 derajat. Pada rangkaian penguat yang ideal memiliki syarat bahwa tegangan masukan sama dengan 0 dan impedansi masukan tak terhingga. Sehingga dari rangkaian tersebut dapat diperoleh rumus penguat adalah sebagai berikut. Dari rumus yang tadi dapat disubstitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1 sehingga diperoleh rumus seperti gambar 4. Tanda negatif menunjukkan terjadi pembalikan pada keluarannya atau memiliki beda fasa sebesar 180 derajat dengan masukannya. Selain inverting operational amplifier, di sini saya juga akan menjelaskan tentang non-inverting operational amplifier. Dari gambar tersebut
Penguat tersebut dinamakan penguat non-inverting karena masukan dari penguat tersebut adalah masukan non-inverting dari operational amplifier, tidak seperti penguat inverting. Sinyal keluaran penguat jenis ini sefasa dengan sinyal masukannya. Seperti pada rangkaian penguat inverting, syarat ideal sebuah penguat adalah tegangan masukan sama dengan 0 dan impedansi tak terhingga. Baik, materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai zero crossing detector. Rangkaian detector dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan, masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu, atau dengan 0. Bisa dilihat dari perbandingan rumus ED, didapatkan jika polaritas ED sama dengan negatif, maka F0 sama dengan plus F1, sedangkan polaritas ED positif, maka F0 min F1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Duty cycle atau biasa disebut dengan siklus kerja. Duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Berikut rumus yang tertera pada Duty cycle. Setelah menjelaskan tentang Duty cycle, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang detektor penyilangan 0. Detektor penyilangan 0 itu dibagi menjadi dua, yaitu detektor penyilangan 0 pembalik atau biasa disebut dengan inverting zero crossing detector, merupakan sinyal masukan masuk pada negatif operational amplifier dan membandingkan dengan 0 positif operational amplifier. Detektor penyilangan 0 yang kedua adalah detektor penyilangan 0 tak membalik atau biasa disebut dengan non-inverting zero crossing detector, merupakan sinyal masukan masuk pada plus operational amplifier dan membandingkan dengan 0 negatif operational amplifier. Setelah menjelaskan yang tadi, saya di sini juga akan menjelaskan ulang tentang detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan juga dibagi menjadi dua, yaitu detektor taraf membalik atau biasa disebut dengan inverting voltage level detector, merupakan sinyal masukan masuk pada negatif operational amplifier membandingkan dengan 0 positif operational amplifier. Yang kedua, detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector, merupakan sinyal masukan masuk pada negatif operational amplifier dan membandingkan dengan 0 positif operational amplifier. Berikut adalah penjelasan terakhir dari saya mengenai rangkaian tegangan REF. Berikut adalah rumus dari rangkaian tegangan REF. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jawaban dari contoh soal berikut. Dari soal berikut telah diketahui bahwa waktu on sama dengan 140 meter per detik, waktu off 80 meter per detik, sedangkan waktu sama dengan waktu off ditambah waktu on yang menghasilkan 220 meter detik. Setelah itu, kita bisa menghitung Duty cycle dengan rumus waktu per on dibagi waktu dikali 100%, menghasilkan 63%. Untuk mengetahui gambar output tegangan F0, kita bisa mencari dengan rumus VREF, dengan rumus R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali plus V, dengan hasil 2,5 volt. Berikut adalah jawaban dari gambar output V0. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.